Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang silika teman-teman ya. Jadi silika ini gimana? Bisa nggak kita pakai untuk tanaman hortikultura, baik itu cabai, terong, tomat ya kan, timun. Nah itu perlu nggak sebenarnya? Nah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih, teman-teman luar biasa. Jangan lupa di like dulu teman-teman. Untuk silika teman-teman, jadi kita identifikasikan dulu silika ini ya, dia masuk ke golongan mana. Jadi dia ini nggak masuk ke unsur primer ya, makro primer, makro sekunder ataupun juga mikro teman-teman ya. Jadi dia ini masuk ke dalam unsur hara beneficial atau fungsional. Jadi sebenarnya tanaman pun akan berproduksi dengan baik walaupun kita tidak menggunakan silika teman-teman. Tapi karena dia beneficial berarti ada benefit atau ada keuntungan kalau kita pakai silika teman-teman. Ya, jadi manfaatnya apa? Yang pertama ya, kita bahas dulu bentuknya. Karena bentuk silika ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang bentuknya untuk di tanah disebar, ya bentuknya kayak kapur gitu. Ada yang kayak granul juga ada teman-teman. Ya, dan juga yang kedua adalah bentuk fall air atau bentuk untuk disemprot. Ya. Jadi kalau kita untuk di tanah itu akan sangat baik sebagai pembenah tanah teman-teman. Karena apa? Karena dia akan menstabilkan pH. Karena dia sebagai pH buffer, makanya kalau hujan apa gitu cuaca ekstrim seperti ini, kita pakai silika, nanti pH-nya akan dipertahankan sama silika ini teman-teman. Sehingga nanti kembali adalah ke serapan unsur. Karena pH-nya stabil di pH 6 sampai 7. Maka serapan unsur akan lebih maksimal teman-teman ya. Nah kemudian manfaat yang kedua yaitu kalau itu disiram di tanah ya. Nah kalau kita semprot kan ada juga yang jatuh ke tanah, makanya ada keuntungan dua kalau kita semprot teman-teman. Satu irit, dua tetap yang di tanah ada walaupun jumlahnya sangat sedikit ya. Jadi kalau yang disemprot itu langsung efeknya ke daun teman-teman dan batang ya. Jadi di daun itu nanti dia akan membuat lapisan ya, yang di lapisan terluar dari daun itu sendiri dilindungi oleh silika. Jadi kayak dilaminating gitu teman-teman. Jadi nanti pas ada hama-hama penghisap daun ya, kutu-kutuan kalau untuk cabai, makanya penting sekali adalah ini mencegah hama kutu daun dan juga mencegah bercak daun teman-teman. Karena apa? Daunnya lebih tebal sehingga ada proteksi dari silika ini. Kapan nanti kutu daun itu datang nemplok, dia mau ngisep keras, dia bisa mati juga di situ kejepit sama silika teman-teman, karena dia bikin lapisan sendiri yang kuat untuk melindungi tanaman kita ya. Kemudian di batang juga sama, di batang dia itu akan membuat lapisan juga di epidermis atau lapisan terluar dari batang teman-teman, sehingga apa? Berarti kalau ada penggorok batang kan, nah itu dia akan susah untuk makan batangnya gitu loh. Jadi tanamannya lebih kuat, kemudian daunnya juga lebih tebal, lebih tahan terhadap cuaca, kemudian lebih tahan terhadap kutu daun, penggorok daun ya. Dan kemudian adalah karena dia lebih keras, maka dia nggak lemes kan. Nah kalau siang-siang kan kadang-kadang cabai kan daunnya lemes teman-teman. Nah kalau kita pakai silika dia bisa stabil begini aja gitu. Nah efeknya apa? Penyerapan unsur nitrogen dan lain sebagainya, semua unsur pada saat fotosintesis. Kan dia daunnya nggak lemes. Jadi waktu fotosintesis maksimal, ya lebih maksimal dia masaknya sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat teman-teman. Ya karena maksimal dalam fotosintesis. Ya kemudian untuk akar ada nggak fungsinya? Ada teman-teman. Melindungi juga, walaupun risetnya belum terlalu banyak ya, tapi ada sebagian yang fusarium bisa terlindungi oleh itu teman-teman. Kemudian akarnya lebih panjang, ya bukan lebih banyak tapi lebih panjang. Jadi karena akar lebih panjang, dia berarti akan mengurangi kemungkinan stres air pada tanaman. Karena apa? Karena lebih panjang dia bakal nyerap air dan juga unsur-unsur hara lainnya lebih banyak sehingga tanaman kita nggak mudah stres. Nah untuk buah teman-teman, gimana kalau untuk buah? Nah kalau untuk buah teman-teman ini akan sangat baik di daya simpan, jadi nggak cepat busuk ya kalau buah. Nah kalau untuk tanaman daun-daunan misalnya sawi apa itu juga daunnya akan lebih awet teman-teman. Jadi untuk buah sangat baik sekali dan ini adalah tidak meracuni, jadi mengurangi juga penggunaan kita untuk lalat buah gitu ya. Jadi karena buah itu kuat, berarti lalat buah kan ngentuk juga nggak terlalu ini mudah-mudahan kita harapkan adalah nggak tembus gitu loh ya. Jadi sangat baik untuk buah teman-teman, daya simpan dan juga serangan lalat buah ya. Nah kemudian tanaman apa yang butuh banyak dan apa yang butuh sedikit teman-teman ya. Jadi kita kelompokkan adalah satu tanaman akumulator silikon ya. Jadi tanaman ini misalnya apa ya, padi, kemudian jagung, kemudian
tebu ya. Jadi tanaman dengan daun-daun seperti padi, seperti jagung, seperti tebu itu butuh silika dalam jumlah tinggi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan penyemprotan rutin mau 10 harian gitu atau mungkin 2 minggu sekali, tapi rutin sampai dia panen itu akan lebih baik. Nah kalau untuk cabai, terong, tomat berapa kali teman-teman? Nah itu baiknya teman-teman semprotkan itu masa vegetatif 3 kali, masa generatif 3 kali, kemudian nanti saat dia buah kedua kalau cabai 3 kali lagi teman-teman. Ya, nah dosisnya berapa? Tergantung merek yang teman-teman beli, ya kan? Karena beda merek kandungannya beda. Ada yang cuma 60%, ada yang 90% silikanya gitu ya. Kemudian dia ada tambahan unsur lain lagi, maka sebaiknya teman-teman baca kemasannya dosisnya berapa. Nah, boleh nggak dicampur dengan yang lain-lainnya? Boleh. Pada prinsipnya adalah boleh selagi yang lainnya ini nggak berantagonis dengan lainnya lagi gitu ya. Jadi aman untuk dicampur, baik itu dengan pupuk dan wajib perekat supaya ada waktu untuk diserap tanaman unsur silikanya teman-teman.